Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan asal-usul suku Bugis di Malaysia. Kira-kira kenapa ya suku Bugis bisa ada di Malaysia? Bukankah selama ini kita ketahui bersama bahwa suku Bugis itu identik dengan Sulawesi Selatan? Peristiwa apakah yang membuat suku Bugis bisa sampai ada di Malaysia? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia sejarah dan asal-usul suku Bugis di Malaysia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa suku Bugis dikenal sebagai suku yang mendominasi Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa daerah yang menjadi tempat pemukiman orang Bugis adalah Bone, Luwu, Wajo, Bulukumba, Sopeng, Maros, Palopo, Sinjai, Pangkajene, Endrekang, dan sebagian Makassar. Pada zaman dulu, orang Bugis ini memang dikenal luas sebagai pengarung lautan yang handal. Mereka kerap kali berlayar dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan tak jarang pula ada yang memilih untuk menetap di daerah tersebut. Area pelayaran suku Bugis pun terbilang sangat luas, bahkan sampai ke Malaysia dan negara-negara sekitar. Menurut pernyataan seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Francis Lake, katanya dia pernah datang ke Pulau Pinang yang ada di Malaysia pada tahun 1786 silam. Dan di sana, dia mendapati bahwa ada banyak saudagar Bugis yang berjualan di sana. Ternyata para saudagar Bugis ini teramat disenangi oleh masyarakat di sana, dan kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Pulau Pinang. Sementara itu, orang Bugis pun juga lumayan sering mengunjungi daerah Semenanjung Melayu, dikarenakan lokasinya yang cukup strategis untuk urusan perdagangan. Lantas mengapa orang Bugis banyak yang memilih untuk merantau? Kenapa tidak menetap saja di Sulawesi? Apa bedanya Sulawesi, kampung halamannya, dengan daerah lain? Ternyata ada berbagai alasan yang cukup sedih di balik itu semua. Tepatnya pada abad ke-18, pertempuran sering terjadi di Sulawesi, yang kemudian menjadikan masyarakat Bugis pada waktu itu dilanda kepanikan. Karena mereka bisa saja sewaktu-waktu ditangkap oleh para penjajah. Kondisi yang tidak aman inilah yang kemudian mendorong orang Bugis untuk melakukan migrasi. Demi mencari keamanan, maka orang Bugis pun kala itu banyak yang memutuskan untuk pergi merantau. Selain itu, masalah ekonomi tentu juga menjadi alasan utama mengapa banyak orang Bugis yang memilih untuk merantau kala itu. Kebanyakan orang Bugis yang merantau biasanya akan menetap di perantauan dan kembali sewaktu-waktu ke kampung halamannya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa telah menemukan kenyamanan di kampung orang dan memilih untuk menetap di sana dan kemudian menikah dan berkeluarga di sana. Dari orang-orang Bugis yang menetap inilah yang kemudian melahirkan banyak anak-anak bersuku Bugis di daerah lain, yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Dan salah satu daerah yang memang paling banyak ditempati orang Bugis untuk merantau kala itu adalah Malaysia. Selama menetap dan tinggal di Malaysia, orang Bugis pun juga terlibat dalam ranah politik pemerintahan Malaysia. Salah satunya adalah dari kisah peristiwa pertempuran di Kerajaan Kedah yang ada di Malaysia, di mana kala itu terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Kedah sendiri telah diketahui memiliki ikatan kerjasama dengan orang Bugis sejak abad ke-16.
adalah Tunku Ngah Putra, seorang putra dari pemimpin kerajaan Kedah Malaysia yang kecewa karena tidak dipilih sebagai raja Kedah berikutnya. Dirinya sempat melarikan diri ke daerah Bugis selama 9 tahun dan kemudian kembali lagi ke Malaysia bersama dengan banyak pasukan Bugis dan kemudian melakukan invasi ke Kedah. Maka terjadilah pertempuran di sana dan pertempuran tersebut berlangsung selama 2 bulan dan diakhiri dengan kekalahan dari pihak Tunku Ngah Putra bersama dengan para pasukan Bugisnya. Sebenarnya masih banyak lagi kisah menarik antara suku Bugis dan Malaysia ini. Namun, mungkin akan kita bahas satu persatu di lain waktu. Oke? Dan teman-teman, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan Ki juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan Ki kalau saya upload video baru. Oke, sekali lagi terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.